Shalom Bapak Ibu Saudara, salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan pagi hari ini berjudul Harada. Harada adalah tempat perkemahan ke-20 sejak orang Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Tempat ini merupakan tempat perkemahan ke-6 setelah umat Israel dihukum di Ritma atau di Kades untuk mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Diduga bahwa tempat ini adalah Wadi Lusan yang terletak 8 km di sebelah barat daya Kades Barnea. Kata Harada berarti gemetar atau gentar atau takut atau trauma yang berasal dari kata harat yang berarti menggigil, gemetar atau mengguncang. Bilangan 33 ayat 24, mereka berangkat dari Harsyafer lalu berkemah di Harada. Tidak ada catatan Alkitabiah selain dari Bilangan 33 ayat 24 tadi. Padang gurun adalah habitat bagi singa jantan dan betina, ular berbisa, kalajengking, ular-ular yang ganas, ular beludak, dan lain sebagainya. Binatang-binatang yang ganas dan beracun. Padang gurun merupakan sebuah daratan yang sangat sulit untuk dilintasi, bahkan didiami oleh manusia karena banyaknya binatang-binatang tadi. Lebih lagi terkadang muncul lubang pasir yang luas dan bisa menelan orang dan binatang dalam satu sambaran. Hal ini pernah tercatat di dalam Yeremia 2 ayat yang ke-6. Tentu akibat tinggal di padang gurun ini orang Israel kemungkinan besar sering dibelenggu oleh beraneka macam rasa takut, rasa khawatir, rasa gentar, rasa trauma seperti arti nama Harada. Dan hal ini bukan sesuatu hal yang berlebihan. Tentu umum orang ketika tinggal di sebuah padang gurun yang begitu banyak binatang buas, tentu kemanusiaan semua orang itu akan sama, mengalami rasa takut, khawatir, dan lain sebagainya yang tidak menyenangkan. Tampaknya Allah ingin memimpin umatnya ke tempat yang indah tanpa terduga. Mereka dipimpin Allah ke tempat juga yang tandus, yang tidak menyenangkan. Kata Ibrani harat yang adalah akar kata dari harada berarti kecemasan yang ekstrim atau trauma serta mencekam. Lewat tempat di mana bisa dikatakan ini adalah tempat kekelaman, bersemayam, dan ada ketakutan, Allah sedang melatih umatnya agar mereka memiliki iman seperti emas yang murni, dengan kepercayaan yang mutlak hanya kepada Allah saja. Karena di situasi yang sangat sukar seperti itu, tidak ada manusia lain yang bisa menolong. Hanya Allah satu-satunya yang bisa menolong. Allah tentu mencurahkan kasih karunia. Dan Allah yang Immanuel mengusir segala kegelapan, ketakutan, serta memimpin mereka pada akhirnya sampai di Kanaan. Jadi dari sini kita bisa belajar Bapak Ibu Saudara, ketika kita hidup di dalam dunia ini tentu ada ketakutan, kecemasan, trauma, kegentaran yang ada di dalam kehidupan kita. Dalam segala aspek kehidupan kita ada saja yang membuat kekhawatiran melanda. Tapi kalau kita mau belajar dari umat Israel ini dan membayangkan bagaimana orang Israel hidup di padang gurun, kita juga perlu memposisikan diri seperti mereka tinggal di padang gurun yang tandus, yang gelap, yang banyak binatang buas di sana. Belum tentu ada air, belum tentu ada makanan. Maka kita hanya bisa bergantung kepada Allah. Tapi kalau kita lihat endingnya, orang Israel berhasil masuk di dalam tanah Kanaan. Jadi di dalam kehidupan kita,
kalau kita mengalami hal-hal yang menakutkan, menggentarkan, mengkhawatirkan. Tapi kita punya Allah yang Alfa dan Omega, Allah yang Immanuel, yang Maha Kuasa, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, yang satu-satunya yang hanya bisa melepaskan kita dari ketakutan, keputusasaan. Karena pada akhirnya Tuhan Yesus akan menjemput kita di atas awan-awan, yang akan membawa kita ke tempat yang begitu indah, yaitu kerajaan sorgawi di langit baru dan bumi yang baru. Karena firman Tuhan telah menyingkapkan segalanya. Di dalam kitab Wahyu kita bisa melihat, di dalam kitab Yesaya kita bisa melihat bahwa pada akhirnya orang-orang percaya akan dibawa ke suatu tempat, yaitu kerajaan sorgawi yang ada di bumi ini. Dan disitulah tidak ada lagi yang namanya sakit, penyakit, air mata, kekhawatiran. Maka ketika hari-hari ini kita mengalami hal-hal yang menakutkan dan mengkhawatirkan, hendaknya kekhawatiran, ketakutan itu tidak terlalu berlebihan di dalam kehidupan kita. Karena kita tahu endingnya. Ada suatu tempat yang begitu indah yang akan kita tuju nantinya. Jadi ketakutan dan kekhawatiran ini haruslah bersifat sementara. Maka orang-orang percaya mengalami ketakutan dan kekhawatiran itu adalah respon manusiawi yang normal. Tapi tidak normal ketika ketakutan dan kekhawatiran itu berlebihan bagi orang percaya. Jadi ketika kita mengalami ketakutan dan kekhawatiran yang berlebih, mari kita coba berhenti sejenak berpikir. Nanti endingnya kita akan dibawa ke tempat yang tidak ada kekhawatiran kok, tidak ada air mata kok, tidak ada kesusahan kok. Lalu untuk apa aku khawatir hari ini? Sebuah cara yang praktis yang bisa kita lakukan ketika kita takut, ketika kita khawatir adalah mungkin kita perlu berteriak, meneriakkan kata stop. Karena kadang-kadang otak kita itu bisa berpikir terus, dan ketika yang kita pikirkan adalah sesuatu hal-hal yang mengerikan, yang menakutkan, dan otak itu tidak bisa berhenti, maka efeknya adalah memunculkan kekhawatiran dan ketakutan yang juga berlebih. Maka perlu kita stop. Kadang-kadang otak kita juga tidak bisa dikontrol. Itu adalah tips praktisnya. Tapi secara rohani kita memantapkan hati sejak sebelum ada kekhawatiran dan ketakutan yang melanda kita. Kita perlu punya pikiran, perlu punya sikap hati bahwa ketika nanti ada sesuatu hal yang menakutkan atau mengerikan terjadi, kita harus siap menghadapi itu dan mempercayai bahwa endingnya nanti akan happy ending. Karena ikut Tuhan itu pasti happy ending. Kalau belum happy berarti belum ending. Mari kita punya iman yang besar bahwa suatu saat nanti akhir hidup kita pasti happy ending. Tuhan Yesus memberkati.